Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, bahagia rasanya kembali saya Carla Ratna menjumpai Anda dalam program Bincang Psikologi. Bersama TV 10 30 menit ke depan bersama psikolog kita, di mana saat ini Carla menyambangi beliau di Padepokan Patrap Surakarta milik beliau, Bapak Setio Purwanto. Halo Pak Setio. Ya. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah menyiapkan satu tema menarik untuk kita obrolkan bersama ya Pak ya, di Bincang Psikologi. Seperti biasa selalu dinanti tema-temanya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi kesehatan mental seseorang itu akan berpengaruh ya Pak terhadap kesehatan fisiknya. Iya, nah, betul. Dan memang sepertinya kita perlu menjaga kesehatan mental dan mulai memperhatikan atau peduli dengan diri kita sendiri ya Pak ya. Apalagi menghadapi tekanan, baik itu pekerjaan, kemudian juga hubungan, atau mungkin sosial dengan masyarakat juga. Nah, banyak hal yang membuat kita ini kadang-kadang melupakan diri kita sendiri, sehingga mengakibatkan mungkin kondisi mental kita juga kurang baik-baik saja. Nah, imbasnya bisa ke fisik. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi atau dari ilmu psikologi, apa sih yang bisa kita lakukan ini Pak untuk tetap menjaga mental kita tetap baik? Dengan apa ya, pengaruh-pengaruh ya, pengaruh dari luar, mungkin juga diri kita sendiri. Dari kita sendiri juga. Ini kalau kita tidak perhatikan, ya kita tidak care dengan apa yang terjadi pada diri kita, mental kita, ya itu tadi keadaan psikis itu nanti akan berpengaruh ke fisik. Tidak hanya itu saja, berpengaruh ke lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, maka penting kita itu merawat diri ya, merawat diri secara mental ya, mental self care, agar mental kita itu sehat gitu. Mental self care. Ya, mental self care. Itu yang akan kita perbincangkan. Apa sih Pak sebenarnya mental self care itu? Ya, mental self care ini adalah satu usaha secara sadar dari diri kita untuk menjaga keadaan emosional, keadaan mental, keadaan fisik kita ke arah yang lebih baik. Ya, ke arah yang lebih baik. Jadi memang ini usaha secara sadar. Usaha secara sadar ya? Bahwa artinya kita harus menyengaja. Menyengaja, saya menyengaja untuk merawat mental diri saya sendiri. Ya, karena memang mental ini kan diri kita ya. Jadi sebenarnya yang bisa membuat mental kita itu lebih baik itu sebenarnya ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oh, gitu. Jadi yang merawat ya diri kita juga. Diri kita sendiri. Kalaupun kita masih keluarga, punya sahabat, punya rekan, atau tempat kerja, ada rekan kerja, ada lingkungan dia, tapi pada level tertentu dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika diri kita sendiri ini tidak mampu merawat mental kita. Jadi intinya yang merawat mental kita ya kita sendiri, meskipun banyak faktor yang akan mempengaruhi mental kita itu ya Pak. Betul. Tapi apa sih sebenarnya pentingnya mental self care itu? Ya, mungkin lebih ke akibat ya. Kalau kita tidak merawat mental kita, itu kita akan mudah terkena stres, itu yang pasti. Ya, yang pasti mudah terkena stres. Sebab kan kehidupan di luar kita itu misalnya keluarga, pekerjaan, masyarakat itu kan penuh dengan ketidakcocokan dengan diri kita. Dengan diri kita. Nah, ya kan? Bener. Kita ada ingin yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Ya, kita ingin A, belum tentu sekitar juga A. Ya. Gitu. Nah, itu kalau kita tidak sadar, dengan sadar dan niat yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan mental kita, itu nanti akan berdampak ya. Berdampak. Apalagi mungkin kalau kita punya ekspektasi yang seperti apa, tapi realitanya berbeda dengan ekspektasi kita. Ya. Kalau tidak diimbangi dengan kesehatan mental yang baik kan otomatis down ya Pak. Iya. Nah, itu kita akan up and down-nya itu sangat cepat sekali ya. Gitu ya. Kalau kita tidak betul-betul dengan sadar, mungkin kita menganggap bahwa seneng-seneng ya,
hura-hura itu merupakan satu kebahagiaan. Sebenarnya enggak juga. Itu malah justru berdampak pada ketahanan dia ketika dia ada down. masalah. Jadi ya? ketahanan atau mental self care itu bagaimana ketika dia berada di tempat hingar-bingar yang ini itu dia mampu tidak terlalu up gitu, tidak terlalu seneng gitu. Gitu ya. Ya. Tidak terlalu ikut euforia yang bagaimana gitu ya. Sebenarnya konsepnya gimana sih Pak mental self care itu? Ya, mental self care itu intinya kan bagaimana kita mental kita itu dalam kan mental itu kaitannya mungkin dengan emosional ya. Nah, bagaimana emosional kita itu lebih stabil gitu. Gitu. Bukan kalau kita mental kita tidak sehat itu ciri-cirinya kan tidak stabil. Tidak stabil itu sedih-sedih. Sedih banget. Dia tidak mampu mengontrol sendiri. ya. Tapi kalau seneng dia lupa. Lepas gitu ya. Lepas. Nah, itu emosinya tidak stabil. Bahkan dengan stimulus atau dengan rangsangan yang sederhana dia langsung sedih. Dengan gampang baper gitu? Gampang baper ya. Ada tetangganya, dia dengar tetangganya ngerasani kalau dia kok gimana gitu, dia langsung drop, langsung sedih gitu. Nah, jadi langsung sesuatu tuh berdampak yang bikin dia down langsung gitu, nggak bisa mengontrol itu ya Pak ya? Ya, jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, ini kalau kita tidak menjaga mental kita, artinya kita dengan sengaja menjaga keadaan mental, yaitu mudah terbawa oleh arus lingkungan. Kalau arusnya menstimulasi atau merangsang kita senang sedikit, kita langsung wah kalau gitu. Kita lingkungan merangsang kita untuk kita sedih, kita langsung sedih. Ikut down ya. juga. Nah, kemudian juga mental self care ini kalau tidak kita jaga akan berpengaruh pada pekerjaan-pekerjaan kita. Pengaruh ke pekerjaan juga. Ya, jadi produktivitas kita otomatis pasti akan turun. Ya, dan ini tentunya kan berpengaruh pada sisi ekonomi keluarga ya. Kalau kita memang menjadi kepala keluarga. Atau mungkin ibu ibu sekarang banyak yang bekerja juga. Iya, ibu rumah tangga yang bekerja. Ibu rumah tangga double. Nah, apalagi double, tentunya tingkat stresnya mungkin lebih tinggi. Ya. Nah, ini kalau jadi untuk menjaga kewarasannya itu loh Pak, bagaimana? Betul sekali, itu kalimat yang sering kita dengar ya, menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan itu. Nah, kewarasan mental ya. Benar. Menjaga kewarasan mental ini sangat penting gitu, agar kita tidak bisa mempertahankan kinerja kita gitu ya. Kalau tidak waras itu kan ya mudah males toh. Iya benar. Males gitu ya, harusnya buka. Efeknya kemana-mana. Nah ya kan, misalnya di rumah punya warung, males. Nah, males ketemu orang males kan. Ketemu orang. Nah, iya. males ketemu orang, akhirnya warungnya tutup. Nah ini kan jadi problem. Jadi menjaga kewarasan mental ini akan berpengaruh juga nanti ke ke ekonomi. Ke ekonomi juga pengaruh ya. Juga akibatnya bisa ke sana juga. Ya, kemudian juga ke fisik ya. Ke fisik. Ya, ini juga banyak dikeluhkan sekarang ini orang mengalami namanya psikosomatis itu stres, pengaruhnya ke fisik ya. Maksudnya gimana Pak? Stres terus makannya banyak terus jadi obesitas gitu Pak? Kalau itu kan ini ya jelas yang dimakan ya. Nah, kalau ini stres itu tiba-tiba asam lambung naik, ya itu kan under control. Sering sekali yang mengeluhkan seperti itu. Ini salah satu dampaknya mungkin ya Pak? Ya, salah satu dampaknya ketika kita tidak mampu atau kurang mampu menjaga pikiran, emosi itu ya berpengaruh ke fisik tadi, asam lambung naik. Asam lambung ya yang paling kentara. Ya, paling kentara. Kemudian juga kadang-kadang ada yang pengaruh ke sesak nafas gitu kan. Ada yang jantungnya tiba-tiba berdebar-debar. Nah, itu padahal sebenarnya memang ada gejala klinis seperti itu atau enggak Pak itu? Itu biasanya dia
langsung periksa ke dokter penyakit dalam, ya untuk periksa jantung. Ini kok seperti ini gitu ya? Ke dokter jantung dan lain sebagainya. Tapi dari lab menyatakan sehat. Semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja. Diagnosanya nggak ada yang sakit ya. Nah, oke. Kemudian nanti bagaimana cara untuk mental self care ini nanti akan juga disampaikan oleh Pak Setio. Jangan kemana-mana. Bagaimana cara untuk menjaga kewarasan kita? Tetap bersama kami di Bincang Psikologi TV 10. Kami segera kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto, psikolog kita. Pak Setio, kita kembali menyambangi Pak Setio nih di Padepokan Patrap Surakarta. Tiap ketemu Pak Setio ya di sini tuh Pak Setio melihara apa aja sih Pak? Kok kalau kesini tuh gimana ya, suasananya tuh adem, terus menyatu dengan alam banget, banyak-banyak ini apa hewan peliharaan ya Pak ya? Iya. Ada beberapa jenis hewan peliharaan ya Pak, seneng kayaknya. Ini juga salah satu bentuk ini enggak mental self care. Iya, ini termasuk mental self care ya. Oh iya Pak, kita ini sedang membuka hotline untuk yang mau mungkin ada pertanyaan, ada saran atau ada masukan untuk tema apa yang mau dibahas. Oh iya. Nah, nomornya di bawah ini. Nanti untuk sahabat TV 10 yang mau mungkin menyampaikan bahas ini dong, masalah saya boleh ya Pak ya? Iya, boleh, nah, boleh. Silakan saja, ini dipersilakan oleh Pak Setio. Jadi untuk Anda yang mungkin punya masalah apa, silahkan WA di nomor yang tertera di bawah ini. Nanti kita akan bahas insya Allah ya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang mental self care tadi ya Pak ya. Kalau bahasa gaulnya ibu-ibu zaman now itu untuk menjaga kewarasan. Mau piknik ke sana untuk menjaga kewarasan gitu ya. Jalan-jalan ke mall untuk menjaga kewarasan loh. Jalan-jalan ke mall menjaga kewarasan. Yang ada kantongnya nanti yang nggak waras ya Pak. Jadi intinya untuk mental self care ini perlu dilatih atau bagaimana Pak untuk bisa membuat kita secara sadar untuk merawat mental secara ini ya, dengan diri sendiri ya. Ya, pertama memang kita harus sadar, tadi kata kuncinya kan kita harus sadar dengan keadaan mental kita, ya kan? Kalau mental kita itu tidak stabil ya, kok sedih berkelamaan sampai nangis, itu berarti sudah nggak sehat. Oh gitu ya. Dilihatnya dari situ ya. Kalau apa-apa tuh sudah terlalu kebangetan gitu, berarti itu berarti mentalnya yang sudah. Iya. Jadi perlu mengenal tanda-tanda ya. Oh, iya. Mengenal tanda-tanda adanya gangguan mental, ya gangguan psikis. Ya gangguan psikis itu sebenarnya ya mungkin tidak mengganggu kehidupan kita, tapi kadang-kadang kalau dia pas datang itu kita nggak punya daya apa-apa. Iya. Jadi misalnya tiba-tiba bad mood, yang nggak jelas, kok tiba-tiba bad mood sedih gitu. Jadi nggak bisa mengontrol perasaan dan juga perilaku kalau ke situ ya nanti. Iya, kalau sudah perasaannya naik, ya, itu kadang-kadang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Oh, nggak bisa apa-apa. Iya, semaunya di kamar agak ini nangis gitu. Nah, ini berarti mental dia sudah nggak sehat. Oh. Ya. Nah, kita pertama harus mengenal ciri-cirinya lah, mengenal tanda-tandanya. Menyadari begitu. Nah, itu kalau dia terkena. Kalau nggak terkena ya harus dijaga, harus dirawat. Harus dirawat. Jangan sampai menunggu sakit atau menunggu gangguan baru dirawat. Nah, berarti harus dirawat dulu. Harus dirawat dulu. Merawatnya gimana? Kasih tips dong Pak. Iya. Biar jadi nggak perlu konsultasi ya. Maksudnya kalau belum ini kan masih bisa, ini nggak perlu konsultasi. Lebih baiknya seperti itu. Baik. Salah satu ciri terganggunya mental itu karena harapan dia itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Ya, itu yang paling banyak. Untuk itu, bagaimana kita bisa merawat? Berarti kita harus berlatih, melatih diri untuk menyamakan keinginan dengan kenyataan.
Menyamakan keinginan dengan kenyataan. Berarti nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi ya? Ya. Yang real gitu. Yang real. Ya, terutama yang saat ini gini. Saat ini kalau mungkin ke depannya boleh lah. Boleh ya. Namanya boleh. juga mungkin harapan, cita-cita ke depan kan boleh. Ini. Tapi ya. yang saat ini? Yang saat ini harus sama. Oh. Nah, itu harus perlu diketahui sebab itu yang menyebabkan mental itu menjadi terganggu. Kalau misalnya apa yang sedang terjadi ini dia tidak terima gitu. Nah, dia harus melatih menerima. Nah, melatih menerima ini bagaimana? Ya, namanya menerima itu seperti ini. Kalau misalnya seorang petinju ya, petinju itu kan untuk bertarung di ring itu kan dia harus latihan ya. Iya. Latihan sak itu dipukuli gitu kan. Nah, kalau mental kita agar siap nanti ketika naik ring, mental kita itu ya harus latihan menerima. Gitu. Latihannya menerima. Latihannya menerima aja. Jadi misalnya duduk diam, ya rileks, duduk diam seperti meditasi begitu ya. Nah, diam gini, kalau muslim ya bolehlah menyebut nama Allah ya, sambil zikir ya subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Tapi tubuh ini harus diam, nggak boleh bergerak. Oh, harus diam, nggak boleh bergerak. Ya. Seperti nggak boleh bergerak. Gitu ya? Ya, seperti meditasi. Nah, biasanya nanti 2-3 menit setelah mulai itu muncul sensasi tubuh. Ya, sensasi tubuhnya itu misalnya digigit nyamuk atau gatel atau geringgingan kesemutan. Nah, itu nggak boleh dilawan. Diterima aja. Diterima. Diterima gitu. Itu latihan menerima namanya. Oh, itu latihannya. Iya, latihannya sederhana begitu. Iya. Tapi itu bisa nanti ketika dia prakteknya ketika dia nanti menghadapi satu problem, dia akan bisa lebih mudah untuk menerima. Oh, jadi tahan banting ya? Ya, tahan banting. Karena sudah terlatih untuk menerima, ya kan? Bener, ya. Nah, lakukan latihan ini sehari misalnya 30 menit atau 15-30 menit lah untuk latihan 15-30 menit. Tidak boleh bergerak sama sekali. Tidak bergerak sama sekali. Ya. Mau nyamuk kayak mau kesemutan, mau pegel, terima gitu. Atau perasaan pengen selesai kok nggak selesai ya terima saja. Lah, karena nanti stresor dari luar itu seringkali membuat kita itu tidak terima. Tiba-tiba di kantor diomongi orang, ya enggak kan gitu. Nah, anggap aja itu nyamuk. Oh, ini seperti saya kalau latihan digigit nyamuk. Oke, fitnah saya nyamuk. Terima. Biasa. Digigit nyamuk aja saya tahan loh. Digigit nyamuk aja enggak saya tamplel. Tahan saya, apalagi cuma difitnah kayak gini yang nggak ada perubahan apapun dalam tubuh. Waduh, mantep latihannya ya. Nah, itu self care. Artinya ini cara simpel seperti ini akan meningkatkan daya tahan diri, bahkan ketahanan terhadap stresor yang berasal dari diri sendiri. Ya, orang kan pikirannya itu berisi tidak hanya saat ini dah, berarti masa lalu juga. Nah, masa lalu itu ya macam-macam lah, ada yang keingat dibully, jengkel, pernah dikhianati, macam-macam gitu kan. Nah, ketika dia latihan meditasi, latihan zikir dengan menyebut subhanallah tanpa bergerak sama sekali, memori itu akan langsung terkoneksi dengan masa lalu dia. Oh ya? Iya, karena ketika rileks itu biasanya pikiran-pikiran yang terpendam itu akan bermunculan. Nah, ketika bermunculan ya jangan dilawan, sudah biarin aja. Gitu juga, biarin aja. Sudah nggak usah direspon. Asik, muncul semua. Muncul semua. Oke, silahkan muncul. Gitu. Nah, ini akan meningkatkan satu saat ketika dia sedang duduk santai gitu ya, tiba-tiba memori kejengkelannya muncul di masa lalu itu, gitu. Ya sudah terbiasa. Udah bisa dikendalikan. Nah, soalnya udah biasa. Sudah biasa. Kalau nggak terbiasa, biasanya keinget masa lalu itu muncul emosi masa lalunya juga, jadi jengkel, jadi marah, jadi stres, jadi ini gitu. Kadang-kadang muncul bad mood ya. Bener. Nah, orang kadang-kadang nggak tahu kenapa sih saya bad mood gitu. Nah, itu karena masa lalu itu. Nah, makanya dengan seperti ini, masa lalu itu sudah tidak menjadi stresor lagi ya. Karena dia sudah dibiarkan untuk keluar masuk ke dalam memorinya, dalam pikirannya ketika dia sedang melakukan latihan.
Nah, itu cara mudah lah, cara praktis ya. Cara praktis untuk latihan mental self care itu Mental tadi. self care. Yang maksudnya kan nggak butuh yang apa, nggak butuh yang biaya atau apa, cukup sediakan waktu untuk bermeditasi aja. Itu nggak ada biayanya apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanya. Waktu aja gitu. Waktu dan. Gitu ya. Tapi walaupun ini mudah kelihatannya, tapi akan nampak sulit nanti ketika betul-betul menghadapi misalnya di sini mulai gatal gitu. Di sini mulai kesemutan gatal. Itu loh Pak, yang paling berat itu kesemutan. Ya, itu mulai gitu. Maka lakukan dengan duduk santai, duduk rileks, yang kira-kira 15 sampai 30 menit itu bisa tidak bergerak sama sekali, kecuali hanya nafas saja. Yang bergerak hanya nafas saja. Oh, gitu. Nah, itu latihannya ya. Itu latihannya untuk mental self care. Self-care. Nah, kalau yang lainnya sebaiknya konsultasi pribadi karena waktunya hanya 30 menit dan ini hampir selesai. Jadi apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Pak untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri terkait dengan tema kita hari ini? Ya, terkait dengan tema kita hari sahabat TV 10, jadi self care ini kan bagaimana kita menjaga mental kita ya secara mandiri gitu, karena kesehatan mental ini sangat penting, kebugaran mental ini sangat penting, kewarasan ini sangat penting. Maka mau nggak mau kita harus meluangkan waktu kita 15 sampai 30 menit untuk berzikir ya. Kalau kita muslim berzikir, baca subhanallah, tapi dalam hati saja. Dalam hati saja. Dalam hati saja. Nanti akan banyak sensasi, pikiran, perasaan atau dari suara-suara atau ini. Ya, kita berusaha untuk tidak merespon sehingga kita terlatih untuk menerima segala sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita. Nah, jadi rasanya karena sudah diterima itu tadi menjadi terbiasa ya Pak ya? Terbiasa. Setiap orang memang memiliki kondisi kesehatan mental yang berbeda-beda. Oleh karena itu perawatan diri yang dibutuhkan juga berbeda. Jadi penting seperti yang disampaikan oleh Pak Setio, penting untuk Anda meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal untuk meningkatkan kesehatan mental Anda. Baik, jangan lupa untuk memberikan saran atau juga tema yang ingin dibahas dalam program Bincang Psikologi ini melalui nomor yang tertera di bawah ini ya, silakan. Nanti akan kita bahas satu persatu insya Allah. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio. Sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat TV 10. Saatnya saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri. Tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.